Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iya bitaqwallah haqqa tuqati faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini yang penuh rahmat ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kasih dan sayangnya Allah telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat pada kita, seperti nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat hidayah, dan yang paling tinggi adalah nikmat iman. Sehingga kita masih bisa berjumpa dengan hari raya Islam, yaitu hari raya Idul Adha 1443 Hijriah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, surat Al-Ibrahim ayat 7, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Jika kita mau bersyukur, maka Allah pasti akan menambah nikmat kita. Tetapi apabila kita ingkar akan nikmat Allah, maka tunggu azab Allah yang sangat pedih. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebagai wujud rasa syukur kita atas limpahan nikmat Allah, itulah pagi hari ini kita menunaikan sholat Idul Adha secara berjemaah. Hal itu sejalan dengan ajaran agama yang menekankan bahwa rasa syukur itu harus ditunjukkan melalui kesediaan kita menggunakan nikmat Allah untuk beribadah kepadanya. Ada 3 ukuran yang menunjukkan pengertian kata syukur. Pengertian pertama, bersyukur dengan hati, berarti menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang diperoleh adalah anugerah dari Allah. Syukur dengan hati akan mengantarkan kita pada sikap penuh kerelaan terhadap nikmat Allah, betapapun kecil pemberian itu. Pengertian yang kedua, bersyukur dengan lisan, berarti mengakui dengan ucapan bahwa sumber nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur jenis ini juga mengharuskan seseorang untuk menyadari bahwa Allah Maha Pemurah dan kasih pada kita, sehingga secara tulus akan terlontar ucapan yang bernada pujian
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pengertian yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan berarti menggunakan nikmat yang diperoleh sesuai dengan tujuan pemberiannya. Itu berarti setiap nikmat yang diperoleh dituntut untuk merenungkan tujuan dianugerahkannya nikmat Allah tersebut, dan nikmat tersebut dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jemaah yang dirahmati Allah, Idul Adha merupakan hari raya kurban, di mana kita diminta untuk mengorbankan sebagian harta kita untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah. Perlu diketahui bahwa salah satu dalil dari perintah ibadah kurban ini adalah peristiwa di mana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelihkan anaknya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Menyembelih anak yang lama ditinggal bersama ibunya di padang tandus ketika itu, kalau bukan karena perintah Allah, maka tidak mungkin Ibrahim alaihissalam tega meninggalkan anak dan istrinya di tempat seperti itu. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut beliau lakukan untuk menunjukkan dirinya adalah hamba yang taat kepada Rabbnya. Idul Kurban, Idul Adha tidak dapat dipahami secara baik jika kita tidak mengenal sosok Nabi Ibrahim dan keistimewaan yang dimilikinya. Profesor Quraish Shirab dalam bukunya Lentera Hati menjelaskan bahwa ada 3 macam keistimewaan yang dimiliki Nabi Ibrahim dan sekaligus dicerminkan dalam ibadah kurban hari ini. Pertama, keistimewaan pertama, Nabi Ibrahim menemukan Tuhan melalui pencarian dan pengalaman rohani yang luar biasa. Karena itu, dalam sejarah agama-agama, Ibrahim dikenal sebagai bapak monoteisme. Artinya, Ibrahim berperan penting mengajarkan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan. Pengalaman rohani Nabi Ibrahim tatkala menemukan pelajaran tauhid itu bisa kita lihat secara berurut dan dibaca dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 70 dan sampai 79. Dikisahkan dalam ayat tersebut bahwa pada malam yang gelap gulita Nabi Ibrahim melihat bintang, lalu ia berkata, "Itulah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka pada yang tenggelam." Selanjutnya Ibrahim melihat bulan sabit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian Nabi Ibrahim tatkala melihat matahari terbit, Ibrahim berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Tetapi tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Akhirnya pengembaraan spiritual Nabi Ibrahim terhenti dan sampai pada kesimpulan mengenai kemahaesaan Allah. Ibrahim pun berkata, "Tuhan yang menciptakan langit, Tuhan yang menciptakan bintang, Tuhan yang menciptakan bulan,
Tuhan yang menciptakan matahari dan Tuhan yang menciptakan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan akulah termasuk orang-orang yang tidak mempersekutukan Tuhan. Selain terekam dalam Al-Quran, juga dikisahkan bahwa telah terjadi perdebatan sengit antara Nabi Ibrahim dengan penguasa pada masanya. Penguasa pada masa itu yang menyembah api berkata kepada Nabi Ibrahim, "Jika engkau enggan menyembah patung, mengapa engkau tidak menyembah api?" Ibrahim pun menjawab, "Bukankah air dapat memadamkan api?" Penguasa pun berkata, "Kalau begitu, mengapa engkau tidak menyembah air?" Ibrahim menjawab, "Bukankah awan yang mengandungnya lebih layak disembah?" Ibrahim pun menjawab, penguasa pun berkata, "Kalau demikian, sembahlah awan." Ibrahim menjawab, "Angin yang menggiring awan lebih berkuasa." Penguasa pun berkata, "Kalau demikian, mengapa engkau tidak menyembah angin?" Ibrahim menjawab, "Manusia yang menghembuskan awan dan menariknya lebih layak untuk disembah." Dialog itu pun berhenti karena terasa cukup bukti bahwa manusia apabila mau merenung dan berpikir dengan cermat, pasti akan sampai pada keyakinan tentang keesaan Tuhan. Jika dalam sejarah peradaban umat dari dulu hingga kini telah ada sekian banyak temuan, rasanya penemuan Nabi Ibrahim mengenai paham yang memahaesakan Tuhan dapat dipandang sebagai temuan yang terbesar sepanjang sejarah hidup manusia. Ajaran ketuhanan yang Maha Esa yang dikumandangkan Ibrahim jelas sangat mendasar. Tuhan yang dimaksud Nabi Ibrahim adalah Tuhan sekalian alam, bukan Tuhan satu ras, bukan Tuhan satu bangsa, juga bukan Tuhan yang terbatas untuk satu periode ataupun untuk beberapa periode. Keistimewaan yang kedua dari Nabi Ibrahim, melalui Ibrahim kebiasaan manusia sebagai sesaji atau tumbal dibatalkan oleh Allah karena rahmat dan kasih sayang Allah. Sebab jika Allah telah berkehendak, maka apapun yang ada pada kita harus diserahkan. Harta benda, jabatan, keluarga, bahkan nyawa kita pun sekalian, jika Allah telah meminta, maka kita harus relakan. Mengenai kisah penyembelihan Ismail ini dapat kita baca dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 107. Dikisahkan dalam rangkaian ayat ini bahwa setelah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail, maka Allah Subhanahu wa taala melarang menyembelih Nabi Ismail untuk meneruskan kurban. Allah menggantinya dengan seekor domba atau seekor kambing. Selanjutnya, peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban yang sangat dianjurkan pada setiap hari raya haji. Berkaitan dengan pentingnya ibadah kurban ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma amila Adam min amalin yauman nahr ahabba ilallahi min ihraqin dam." Tidak ada pekerjaan anak Adam yang paling disenangi Allah pada hari Idul Adha selain menumpahkan darah
atau menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat Tirmidzi. Keistimewaan yang ketiga dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim merupakan satu-satunya nabi dan rasul yang bermohon pada Allah agar ditunjukkan cara membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati. Dan permohonan Ibrahim pun dikabulkan oleh Allah. Ini tercantum dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 260 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah engkau Nabi Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah pun berkata, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu." Dan Allah meneruskan firman-Nya, "Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian, dan dari bagian-bagian itu kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Menurut Abu Muslim As-Hafani, pengertian ayat di atas adalah bahwa Allah memberikan penjelasan kepada Nabi Ibrahim tentang cara dia menghidupkan orang yang sudah mati. Demikianlah cara Allah membangkitkan orang-orang yang sudah mati yang tersebar di mana-mana dengan kalimat, "Hiduplah kamu semua." Maka pastilah mereka itu hidup kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita yang mengaku beriman akan diuji sebagaimana mereka yang mengaku pintar akan diuji kepintarannya. Tak hanya Nabi Ibrahim, nabi-nabi lain pun juga diuji dengan hal yang berat, sebagaimana hadis yang menyatakan, "Ya Rasulullah, ayyuhan nas asaddu bala anbiya asumma amsalu fa amsalu." Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Para nabi." Kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Maksudnya yaitu orang-orang di bawah para nabi berdasarkan tingkat kealiman dan kesolehannya. Dari hadis ini dapat dilihat bahwa semakin soleh seseorang, semakin alim seseorang, maka Allah akan semakin mengujinya untuk membuktikan derajat kesolehannya, untuk membuktikan derajat kealimannya. Sebagai contoh, Nabi Adam diuji dengan anaknya yang membunuh saudara kandungnya. Qabil membunuh Habil. Nabi Nuh juga diuji dengan kekafiran anaknya. Nabi Lut diuji dengan istrinya. Nabi Muhammad diuji dengan pamannya yang hendak membunuhnya. Asia diuji dengan memiliki suami bernama Fir'aun. Siti Maryam diuji dengan memiliki anak tanpa suami. Sayyidah Aisyah yang merupakan istri baginda Nabi Muhammad SAW diuji dengan tidak memiliki keturunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah, para hadirin
sholat id yang dirahmati Allah. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat kelak bagi seluruh umat Islam, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum min amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.